Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ana Mardiana. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pemrograman Python. Nah, jadi di pemrograman Python ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan tentang tata cara penggunaan bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama ada alur pembuatan program Python. Jadi si Python ini ada 3 alur. Yang pertama yaitu script Python dibuat. Jadi di alur pertama ini saat kita membuat atau mengcodingkan script kita di program Python. Yang kedua, script tadi yang telah kita buat diterjemahkan ke bentuk biner oleh interpreter Python. Hal ini bertujuan agar sistem komputer mengerti apa isi dari skrip tersebut. Nah, di alur yang kedua ini tugasnya si interpreter Python. Jadi si program Python ini menerjemahkan ke dalam bahasa biner agar si sistem komputer ini mengerti apa yang telah kita tuliskan atau isi codingan kita itu apa gitu. Nah, yang terakhir barulah setelah itu sistem komputer mengeksekusi perintah tersebut. Selanjutnya aturan penulisan sintak di Python. Nah, sama halnya dengan bahasa pemrograman pada umumnya, Python juga memiliki aturannya sendiri. Dalam menulis sintaknya, aturan-aturan ini wajib dipatuhi oleh para programmer dan pengembang. Bagaimana jika tidak dipatuhi? Ya, tentu saja akan terjadi error atau kesalahan penulisan sintak dan penyebabnya program yang dibuat dan akan menyebabkan program yang dibuat itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya statement Python. Nah, di statement pembuatan Python dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu penulisan statement atau pernyataan pada Python. Beberapa bahasa seperti C, C++, Java, dan lain-lain, setiap kali selesai menulis satu statement, wajib diakhiri dengan tanda titik koma, sedangkan Python tidak membutuhkannya. Nah, ini contohnya. Langsung saja saya akan mencontohkan. Jadi di sini saya menggunakan Python. Di sini saya telah menuliskan skrip pada contoh tadi. Nah, X sama dengan 1. Kita close dulu yang tadi ya. Nah, di sini X nilainya 1, Y nilainya 2, Z nilainya 3. Nah, kita akan memerin si nilainya X, Y, dan Z. Maka nanti akan keluar berapa nilai X, yaitu 1, Z 2, dan X, Y Y maksud saya Y nya 2 dan Z nya 3. Nah, coba saya akan menjalankannya. Nah, keluar 1, 2, 3. Kita kembali ke materi. Jadi tidak perlu merasa khawatir karena lupa memberikan tanda titik koma di akhir statement. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh tadi, jadi tidak ada titik koma ya di akhir statement. Ini sering terjadi. Jadi kita kalau di program lain seperti Java, C++, dan yang lain itu kita suka lupa gitu, dan suka lupa pada akhirnya itu ditaruh titik koma, dan itu akan membuat program kita tidak jalan. Nah, biarpun begitu. Nah, walaupun kita tidak menuliskan titik koma pada akhirnya, kita juga memerlukan titik koma. Pada tanda titik koma ini sebenarnya juga memiliki fungsi tersendiri dalam Python. Misalnya, bila kita ingin menulis lebih dari satu statement dalam satu baris, maka kita bisa gunakan tanda tersebut untuk memisahkannya. Nah, ini contohnya ya. Jadi tadi kan X bisa menjadi X-nya sendiri satu baris, terus nih Y-nya di baris kedua dan Z-nya di baris ketiga.
Nah, kita menggunakan titik koma di agar X, Y, Z ini tuh satu baris gitu. Nah, saya akan contohkan. Nah, di sini kan X-nya sama dengan 1. Nah, kita akan mencoba untuk menyatukan barisnya. Jadi kita akan membuat segmen satu baris. Dan untuk memisahkannya kita menggunakan titik koma. Oke, udah jadi satu baris, dan coba kita jalankan. Nah, hasilnya sama, walaupun tadi kan yang XY ini tuh jadi 3 baris, sekarang jadi satu baris. Nah, itu fungsinya si titik koma. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, dan peningkatan di sini perlu diingat, cara seperti di atas tidak disarankan dalam beberapa panduan Python. Karena apa? Karena tidak umum, sehingga terlihat aneh dan menyulitkan orang lain ketika membaca kode milik kita. Oke, selanjutnya tipe data dan variabel. Nah, apa itu variabel? Apa itu tipe data? Kedua hal tersebut bisa dikatakan merupakan satu kesatuan. Variabel adalah wadah atau tempat menyimpan data atau nilai yang kita inputkan. Sedangkan tipe data menjelaskan suatu jenis atau bentuk dari suatu data. Apakah data yang kita masukkan ke dalam variabel berjenis bilangan bulat, desimal, imaginer, atau kumpulan dari si karakter, atau selain itu ya, ini bingung. Baik, saya akan memberikan contoh. Nah, yang ini si absen ini tuh ini variabel, dan si ini tuh tipe datanya. Kita langsung contohkan untuk menjalankan skripnya ya. Nah, di sini saya sudah menulisnya. Nah, si absen ini adalah variabelnya, wadah tempat wadah untuk menyimpan nilai-nilai ini. Nah, sedangkan si tipe data ini itu nilai dari si variabel. Nah, perbedaannya lagi kalau di pemrograman lain itu kita harus mendeklarasikannya dulu. Misalnya si absen ini kan bilangan bulat. Nah, kalau di pemrograman lain itu kita harus menjelaskan gitu, apa jenisnya, apa ininya, kita deklarasikan dulu. Sedangkan di Python ini langsung bisa kita tuliskan. Nah, ayo kita coba jalankan. Ini udah. Nah, ini kan absen, nilainya 1, namanya Ani, nilainya Ani, terus nilai variabel nilai, isinya tuh 100. Jadi kita print variabelnya saja, kita tulis variabelnya saja, absen, terus nama dan nilainya. Di sini keluar 1, terus Ani 100. Nah, jadi absennya 1, nama Ani, terus nilainya 100. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materinya sudah berakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.